Pratama Capital, kerajaan investasi yang dulu perkasa, telah runtuh karena utang besar. Direktur utama dan istrinya meninggal tragis dalam kecelakaan mobil, meninggalkan anak tunggal mereka dengan utang yang tak tertanggungan. Maaf, rumah ini sudah disita. Dan ada perintah pengadilan. Tolong biarkan saya masuk. Saya hanya butuh foto terakhir orang tua saya bersama. Tolong, saya butuh itu. Laras Santoso, saya telah kehilangan segalanya. Saya hanya punya kamu sekarang. Adrian Pratama. Saya putus dengan kamu. Maksud kamu apa? Kenapa? Saya hanya memanfaatkan kamu untuk uang. Kamu bukan apa-apa. Kamu tenggelam dalam utang. Apa kamu benar-benar pikir saya mau membangun kehidupan dengan pria bangkrut sepertimu? Tidak. Kamu tidak seperti itu. Saya kenal kamu. Ada sesuatu yang terjadi. Tolong katakan padaku. Katakan padaku. Apa kamu tidak dengar? Kita sudah selesai. Jadi lihat mataku dan katakan kamu tak pernah mencintaiku. Cinta? Cinta itu permainan untuk orang kaya, Adrian. Dan kamu bukan salah satunya lagi, bukan? Saya tidak percaya. Jika itu benar, kenapa kamu tidak bisa menatapku? Saya hanya memanfaatkanmu. Saya bahkan tak pernah mencintaimu. Saya tidak percaya. Selamat tinggal, Adrian. Laras. Tolong Laras, jangan pergi. Tidak. Tolong Laras. Jangan pergi. Nona Santoso, apa Anda benar-benar yakin mendonorkan jantung Anda kepada saya? Ada banyak risiko yang terlibat. Anda harus bergantung pada jantung buatan. Apakah itu sepadan? Maksud saya, 790 triliun rupiah untuk Pratama Capital. Menukar jantungku demi masa depannya, risikonya sepadan. Selamat tinggal, Adrian. 8 tahun yang lalu, seorang investor misterius menyuntikkan 500 miliar ke dalam Pratama Capital yang hampir bangkrut. Hari ini, Direktur Utama Adrian Pratama telah kembali ke puncak, menjadi pria terkaya di kota. Tuan Pratama, apa rencana Anda selanjutnya? Apa yang akan Anda lakukan? Nona Santoso, jantung buatan Anda menunjukkan tanda-tanda penolakan yang parah. Anda harus mulai mempersiapkan diri. Kira-kira berapa lama lagi saya bertahan? Saya perkirakan paling lama 3 bulan. Kontroler jantung buatan tidak boleh basah sama sekali. Jika terjadi korsleting, nyawa Anda akan langsung terancam. Baik. Terima kasih, dokter. Jantung buatan, anak perempuan dengan leukemia. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah dia alami. 3 bulan, Aku hanya punya 3 bulan. Aku harus mendapatkan uang untuk operasi putri. Aku harus bekerja lebih keras lagi, tanpa henti. Bertunangan? Luar biasa. Kamu seharusnya sudah melupakan si cewek matre itu sejak lama. Aku ada rapat, mungkin agak terlambat. Aku benar-benar minta maaf. Kamu baik-baik saja? Laras, benar-benar kamu. Bukannya kamu meninggalkan Adrian demi pria tua kaya dan sekarang kamu jadi petugas kebersihan? Itu benar-benar bukan urusanmu. Adrian sekarang adalah pria terkaya di kota. Kamu tahu itu? Dia recehnya saja lebih berharga daripada semua organ tubuhmu digabungkan. Luar biasa. Kamu tahu jika aku tahu dia akan mencari sang kaya, mungkin aku tidak akan putus dengannya. Kamu pikir dia akan menerimaku kembali sekarang? Kamu benar-benar cewek matre. Adrian jatuh cinta dengan orang yang salah. Dan aku peringatkan kamu, jauh-jauh darinya. Dan jangan pernah ganggu kami lagi. Dia bertunangan dengan ahli waris wanita keluarga Saputra. Bertunangan? Bagus untukmu, Adrian. Lupakan aku. Hanya begitu kamu bisa memulai hidup baru. Laras, tunggu. Obatmu, Laras. Ada apa dengannya? Penyakit memalukan, mungkin karma. Apa? Diam. Laras mendonorkan jantungnya ke miliarder 8 tahun lalu. Dan sekarang dia hidup dengan jantung buatan.
Itu sebabnya dia butuh obat anti rejeksi setiap hari. Dia mendonorkan jantungnya, cewek matre itu mungkin dapat banyak uang. Dia benar-benar lebih peduli uang daripada nyawanya yang sialan. Apa masalahmu, ha? Dia tidak mengambil 1 sen pun uang itu. Dan dia menderita lebih dari siapapun selama bertahun-tahun. Semua yang dilakukannya hanya karena pria itu. Dia benar-benar mencintainya. Dan... Astaga, apa aku bodoh? Untuk apa aku menjelaskan ini padamu? Berhasil, brengsek. Lawrence! 8 tahun lalu, itu saat Adrian bangkrut. Apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun lalu? Aku harus mencari tahu sampai tuntas. Hati-hati, oke? Untukmu, sayang. Terima kasih, Papa. Tunggu, Lucy. Mama akan dapatkan biaya operasi untukmu. Lawrence! Seorang miliarder sedang mengadakan pesta pertunangan di hotel kita. Mereka butuh staff, dan tipnya pasti sangat besar. Jadi kamu harus pergi. Tentu. Terima kasih, Sinta. Baiklah, kamu sakit. Bukan begitu? Pakai ini. Kalau kamu ke sana dan menulari tamu-tamunya, mereka bisa mengeluh tentangmu. Jadi, Kamu benar. Kamu baik sekali. Sinta, terima kasih. jangan bilang begitu. Aku teman sejati. Kurasa pestanya baru mulai sekarang. Kamu harus pergi. Oh, baiklah. Terima kasih, terima kasih. Dah. Bersulang? Hari ini indah. Ya, Adrian baru saja menyelesaikan akuisisi besar-besaran dan keluarga Karina mengendalikan separuh dari dunia keuangan. Mereka sangat cocok satu sama lain. Benar sekali. Tidak seperti mantannya. Namanya siapa lagi? Laras? Adrian, kenapa dia di sini? Dia meninggalkan Adrian 8 tahun lalu. Pasti dia sangat menyesal ketika melihatnya di TV. Pelayan wanita itu? kenapa dia terlihat sangat familiar? Berhenti membicarakan itu. Lupakan saja. Saya sangat minta maaf, Tuan. Tidak masalah. Apa kita kenal? Tidak, sama sekali tidak. Perempuan sialan itu berani menggoda priaku di depan mataku? Kamu celaka! Dasar perempuan sialan, kamu merusak gaunku. Saya tidak bermaksud. Maafkan saya. Adrian, dia merusak gaunku. Lihat, saya akan menggantinya. Kamu yang ganti? Ya, Tahukah kamu berapa harganya? Ini adi busana. Ini bernilai 15 miliar rupiah. Gaji kecilmu yang menyedihkan. Sebagai pelayan bisa menutupinya? Aku akan menuntutmu. Dan kalau tidak bisa bayar, kurasa kamu akan masuk penjara. penjara? Aku tidak bisa masuk penjara. Putri membutuhkanku. Ya, aku tidak bisa masuk penjara. Kumohon, lihat aku. Aku janji akan membayarmu kembali. Aku janji. Keamanan. Tangkap dia. Aku akan hubungi pengacarku. Karina, ini cuma gaun. Ini cuma gaun. Kalian pertama, ini pesta pertunangan kita. Dia merusak gaunku. Dia merusak seluruh pesta. Bagaimana kau bisa membiarkannya lolos dari ini? Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membelikanmu 10 gaun seperti ini. Kau boleh pergi. Terima kasih, Tuan. Tahilah itu. Itu dia. Berhenti. Lepaskan topengmu. Aku bukan orang yang kau kira, Tuan. Halo? Laras Santoso, lama tidak bertemu. Topeng tidak bisa menipuku. Aku akan mengenalimu, bagaimanapun juga. Maafkan aku. Telah merusak gaun calon istri Anda, oke? Aku akan menggantinya. Biar saja aku pergi. Menggantinya? Dengan gaji pelayan wanita? Atau dengan om kayamu? Uangnya? Oh. Kau mungkin sudah putus dengannya, benar? Kalau tidak, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Bekerja sebagai pelayan? Laras Santoso, kalau engkau tidak begitu serakah, meninggalkan Adrian Pratama untuk pria kaya, kau akan menjadi istrinya sekarang. Sayang sekali, kau adalah cewek matre.
Dan sekarang, kau adalah pelayan wanita. Dengar, aku akan menulis surat utang, oke? Aku berjanji akan melakukan apapun untuk menggantinya. Aku janji. Menggantiku? Kau tidak akan pernah bisa menggantiku. Kau berhutang begitu banyak padaku. Selamanya. Kau tidak tahu? Kumohon, kumohon. Penghasilan jauh lebih dari suamiku. Itu cincin yang kuberikan padanya pada kencan pertama kami. Dia masih menyimpannya. Mengapa kau masih memakai, bodoh, cincin murah ini? Kembalikan saja padaku. Kumohon. Kau pikir aku akan melupakanmu? Kau pikir aku akan memaafkanmu? Untuk semua yang telah kau lakukan padaku? Oh, Lara Santoso. Selalu berpura-pura polos. Kau tega meninggalkan Adrian Pratama saat dia paling membutuhkanmu, saat dia kehilangan segalanya. Berani sekali kau muncul di sini hari ini? Apa maumu, ha? Hah? Kau mau datang dan menyakitinya? Lagi? Pokoknya, berikan cincin itu dan aku akan pergi, oke? Kau mau cincin ini? Ya, Bukannya kau mau uang? Jam tangan ini bernilai $1.000.000. Pilihlah. Adrian Pratama! Jam tangan itu hadiah untuk ulang tahunmu. Apa yang kau lakukan? Lara Santoso, sebentar. Uang? Atau kenangan kita? baiklah, Adrian Pratama, aku cuma pelayan wanita. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Pilih! Kau bisa memilih. Dan akan kubiarkan kau pergi. Jika aku buktikan, aku cuma cewek matre, mungkin kau akhirnya bisa melupakanku. Aku ambil jam tangannya. Sudah kuduga. Betapa bodohnya. Kalau dia pilih cincinnya, Adrian Pratama pasti akan menghapus utangnya. Kau sangat cinta uang. Kenapa masih menyimpan barang sialan ini? Karena kenangan-kenangan ini membuatku terus bertahan. Setiap hari, tanpamu, aku merasa hancur. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah berjuang untuk bertahan hidup. Mama, ada apa? Mama, Tidak apa-apa, sayang. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi, tapi sebelum napas terakhirku, aku harus selamatkan Putri Lestari. Adrian Pratama, aku sangat menyesal. Tolong lupakan aku. Karena itu berguna. Lihat, itu mengingatkan Tuan Pratama tentang masa lalu kita, dan sekarang aku tidak perlu bayar tahunnya. Benar kan? Jadi boleh aku pergi? Kau hanya peduli pada uang. Tentu saja. Mana mungkin aku pakai barang tak berharga ini? Kalau begitu, ini tidak perlu ada lagi. Jangan. Hai cewek, punya pacar? Aku nggak mau apa-apa, tolong. Tolong diam, tinggalkan aku sendiri. Tolong aku nggak punya uang. Aku nggak punya apa-apa yang bisa kuberikan. Tolong saja, tinggalkan aku sendiri. Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Ya, terima kasih. Aku Adrian. Laras. Senang bertemu denganmu. Ya. Kamu tahu kamu benar-benar luar biasa. Permainan bola basket tadi cukup sulit, tapi kau memenangkanku hadiah pertamaku. Ini juga, Apa itu? aku menang di lempar cincin. Cincin di kencan pertama? Kamu tidak suka? Tidak apa-apa. Tidak, aku tidak pernah bilang. Aku tidak suka. Maukah kamu memakainya untukku? Tolong. Tentu. Laras, mau jadi pacarku? Ya. Ya, bagus sekali Adrian Pratama. Cium dia, Adrian Pratama. Cium dia. Aku ada pekerjaan, jadi boleh aku pergi sekarang? Aku bilang begitu. Kamu merusak gaun calon istriku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Apa yang kau mau dariku? Aku ingin kau minta maaf. Aku ingin kau tahu bahwa kau menyesal, meninggalkanku, menyakiti hatiku. Lakukan itu, dan pergi. Ini yang kau mau? Permintaan maaf? Jika itu bisa membuatmu melupakanku? Ya sudah. Dengar. Aku minta maaf. Dan aku menyesal. Tapi, jika aku tahu
Kau akan jadi kaya lagi. Mungkin aku akan berusaha lebih keras untuk pura-pura benar-benar mencintaimu. Sial, kau tahu jika kau mau. Mungkin aku akan jadi wanita simpananmu. Apa baru kau katakan? Astaga, Laras. Kamu benar-benar hina. Kamu sudah menyakiti Adrian. Tidakkah kau merasa malu atas perbuatanmu? Malu? Dialah yang merangkak di kakiku. Dialah yang tak mau meninggalkanku. Mengapa aku harus malu? Aku sangat bodoh. Itu gila. Aku tak keberatan. Mencari-cari alasan, berpikir kau tak punya pilihan, bahwa kau harus pergi. Aku jadi hilang akal, sialan. Ya, karena kau orang terkaya. Di kota sekarang, mungkin kau seharusnya tidak lebih bodoh. Dengar, aku akan bayar gaunnya, oke? Jadi bisakah aku pergi sekarang? Kau ingin pergi? Baiklah. 31.600.000 rupiah. Ini untuk menutupi gaunnya. Tapi sekarang, kau harus loncat ke kolam itu dan ambil cincinnya. Itu pilihanmu. Uang atau tidak sama sekali. Kau harus loncat ke kolam itu dan ambil cincinnya. Itu pilihanmu. Uang atau tidak sama sekali. Pengontrol jantung buatan tidak boleh basah. Jika konslet, bahaya langsung. Aku tidak bisa masuk air. Tapi, Lucy, dia butuh biaya operasi. Lihat, airnya dingin. Aku tidak mau. Kau mau lebih? Berapa yang kau mau? Sungguh sangat dermawan, Tuan Pratama. Oke. Bagaimana dengan ini? Sudah kukatakan, aku tidak bisa. Masih kurang? Ambil cincin itu. Cek ini. Jam sialan ini. Dan uang ini. Lalu kau boleh pergi. Laras, bahkan jika kau bekerja setiap hari, seumur hidupmu, kau tak akan pernah dapat uang sebanyak ini. Lalu bagaimana? Ya, karena bagi orang sepertinya, jarang melihat uang sebanyak itu. Lebih baik manfaatkan semaksimal mungkin. Lucy tidak bisa menunggu. Biaya operasi harus dibayar secepat mungkin. $5 juta, dan aku akan masuk ke kolam. Kau minta 5 juta dolar? Kau cuma peduli uang? Dengan uang ini, Putri bisa dioperasi. Bahkan jika aku mati, masa depannya akan lebih baik. $5 juta? Kau benar-benar cewek matre. Ada apa? Laras terlalu dingin? Atau kau tidak mau uangnya? Cuma masuk ke kolam untuk ambil cincin? Lihat, kau hanya peduli uang sialan. Ya, Mari kita lihat sejauh apa kau bisa. Lepaskan bajumu dan lompat ke kolam. Aku akan memberimu 5 juta dolar tambahan. apapun yang Tuan mau, Tuan Pratama. Dengan 5 juta dolar ini, Putri bisa hidup. Kontroler jantung buatan ini tidak boleh basah. Jika konslet, nyawamu akan langsung terancam. Cukup. Cepat, unggah online. Biarkan semua orang melihat betapa tak tahu malunya dia. Tuan Wijaya, investasi Dewan Direksi akan menghasilkan keuntungan besar. 8 tahun lalu kami menyelesaikan transplantasi jantung buatan pertama di dunia. Kedua pasien tetap sehat. Donor 8 tahun lalu. Adalah Laras Santoso? Bagaimana kau tahu? Diam. Laras mendonorkan jantungnya ke miliarder 8 tahun lalu. Dan sekarang dia hidup dengan jantung buatan. Itu sebabnya dia butuh obat anti rejeksi setiap hari. Apa masalahmu, hah? Dia tidak mengambil sebesar pun dari uang itu. Dan dia menderita lebih dari siapapun selama ini. Semua yang dilakukannya hanya karena pria itu. Dia benar-benar mencintainya. Aku tak pernah menyangka. Laras akan mendonorkan jantungnya untuk Adrian. Kami salah paham padanya selama ini. Lihat si cewek matre ini. Dia melepas baju dan terjun ke kolam untuk uang. Oh tidak, itu dia. Jantung buatannya tidak boleh basah. Ini bisa membunuhnya. Kita harus hentikan dia sekarang. Ini bisa membunuhnya. Kita harus hentikan dia sekarang.
Ayolah Adrian, angkat telepon sialan ini. Iris, kau benar-benar bisa menjual jiwamu demi uang. Hari, cincinnya ada di kakimu. Jika sesuatu terjadi pada Iris, kau akan menyesal. Dia akan pingsan. Adrian, kalian dulu saling mencintai. Jangan biarkan ini menjadi mematikan. Lihat ada air. Dia yang memilih terjun ke sana. Ini tidak ada hubungannya dengan Adrian sekarang. Iris, ini harga yang kau bayar. Karena mengkhianatiku. Kau bahkan tidak menyesal sedetik pun. Aku hanya memanfaatkanmu. Aku bahkan tidak pernah mencintaimu. Sekarang aku tahu kebenarannya. Kau melakukan segalanya demi uang. Kau menjual jiwamu untuk uang? Adrian. Baik, lupakan aku sepenuhnya. Adrian, kita salah menilai Iris. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kau tidak bisa membiarkannya mati. Boleh aku pergi sekarang? Nyala. Ya Tuhan, lihat dia. Itu darah. Dan dia masih memungut lembaran uang rupiah itu. Dengan uang ini, Lucy akan baik-baik saja. Tunggu, dia akan mati? Iris! Iris! Kau baik-baik saja? Ya. Aku di sini. Adrian, Iris mendonorkan jantungnya untuk mendapatkan investasi 50 miliar untukmu. Dialah investor rahasianya. Apa katamu? 8 tahun lalu, Lara Santoso mendonorkan jantungnya ke miliarder rahasia untuk investasimu. Dia menyelamatkan Pratama Capital. Adrian tak boleh tahu yang sebenarnya. Lara Santoso selamatkan Pratama Capital? Itu 790 triliun rupiah. Bukan recehan. Tepat. Kalau miliarder ini bisa keluarkan uang sebanyak itu, dia bisa dapat jantung siapa saja. Kenapa miliknya? Si super kaya Chakra Mahendra punya cacat jantung bawaan. Hanya jantung Lara Santoso yang cocok. Dia setuju mendonorkan jantungnya untuk investasimu. Adrian, apa kau tak paham? Sekarang, dia... Kumohon, tolong jangan katakan apa-apa. Kenapa? Kau sudah berbuat banyak untuknya. Tolong. Jangan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dulu? Adrian, jangan lupa saat Pratama Capital bangkrut dan orang tuamu meninggal, dia kabur dengan si kaya brengsek dan meninggalkanmu. Kau pikir perempuan ini akan memberimu jantungnya? Benar, dia hanya telanjang demi uang di kolam. Perempuan matre. Dan serakah seperti itu, dia tak akan berkorban diri. Adrian, semua yang Lara Santoso lakukan adalah untukmu. Apa kau akan salah paham lagi padanya? Lara Santoso, apa aku benar-benar salah paham? Ini transplantasi jantung. Bisa mati karenanya. Kekasih paling setia pun takkan ambil risiko itu, apalagi Lara Santoso. Ryan Widaya, kau punya buktinya? Bagaimana kau tahu itu Lara Santoso? Aku punya buktinya. Ini adalah operasi di mana Lara Santoso mendonorkan jantungnya ke Chakra Mahendra. Ini operasi di mana Lara Santoso mendonorkan jantungnya ke Chakra Mahendra. Bagaimana dia bisa punya ini? Apa yang kau lakukan? Dengar Ryan, aku tahu kau tak terlalu suka padaku, tapi kau tidak bisa membuat-buat kebohongan seperti ini. Aku dan ayahku lah yang mendapatkan 790 triliun rupiah yang menyelamatkan Pratama Capital. Hari ini adalah pertunangan kami. Kenapa kau melakukan ini? Video apa di ponselmu itu? Apa yang terjadi saat itu? Adrian, lihat, aku tahu Ryan adalah sepupumu dan temanmu, apapun, tapi ini hari pertunangan kita, dan dia berusaha memaksamu untuk berbaikan dengan seseorang yang menyakitimu. Ini sudah melewati batas. Kurasa dia dan Laras bersekongkol, berusaha menipu Adrian bersama-sama. Itu konyol? Ryan, setelah segalanya yang telah kulakukan untuk Adrian, untuk Pratama Capital, kenapa kau melakukan ini?
Laras sudah pernah menghancurkan hatinya sekali. Kau ingin dia patah hati lagi? Benar. Setelah kebangkrutan, Karina dan ayahnya membantuku mengamankan investasi. Begitulah Pratama Capital pulih. Adrian, aku punya video. Laras mendonorkan jantungnya. Ambil ponselku, dan semuanya akan menjadi jelas. Ryan, kita adalah saudara. Aku menyayangimu, tapi aku tidak bisa mempercayai seseorang yang mengkhianatiku. Laras. Adrian, kau lihat dia dalam bahaya maut. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Panggil ambulans. Ya Tuhan, dia tidak dalam bahaya maut. Dia hanya menelan sedikit air. Dia juga sengaja melompat ke sana. 790 miliar rupiah dan aku akan masuk kolam. Adrian, lakukan sesuatu. Usir dia. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Adrian, kau akan menyesali ini. Ayo. Jadi Laras benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk Adrian. 790 triliun rupiah. Selama Adrian mengira akulah yang menyediakan dana, maka dia akan jadi milikku. Laras, terima kasih sudah mempertaruhkan nyawamu. Kau baru saja memberiku pengaruh sempurna. Laras. Panggil ambulans. Laras, tahanlah. Mundur! Laras, kau harus selamatkan dirimu. Kami salah menilaimu. Kau harus sembuh. Untuk Adrian dan Karina, selamat bertunangan. Cium dia, cium dia. Cium dia. Scalpel. Cium dia. Aku butuh udara. Ada apa dengannya? Adrian, kau mau kemana? Dia masih belum bisa melupakan Laras. Halo? Adrian. Ini Laras. Dia dalam kondisi kritis. Kau harus segera ke rumah sakit. Sekarang juga. Kritis? Biarkan dia mati saja. Karina? Adrian di mana? Beritahu kami saat dia meninggal, dan kami akan hadiri pemakamannya. Kenapa kau pegang teleponku? Berikan teleponnya ke Adrian sekarang. Halo? Itu tadi, Ryan. Laras dalam kondisi kritis, dan ingin segera ke rumah sakit. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa kritis. Dia cuma tersedak air kolam. Pasti ini trik atau sesuatu. Dengar? Adrian, aku tahu kau tak pernah benar-benar melupakannya. Jika bersamanya yang akan membuatmu bahagia, aku tak akan berkata apa-apa. Aku hanya tak ingin melihatmu terluka lagi. Laras dan aku sudah berakhir. Kau dan ayahmu telah membantu Pratama Capital. Aku akan tepati janjiku. Mengerti? Oke. Bersulang. Dokter, bagaimana keadaannya? Jantung buatannya kemasukan terlalu banyak air. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Berapa lama? Paling lama 1 bulan. Miliarder Wiragunawan menyatakan bangkrut hari ini. 3 tahun lalu, dia tinggalkan karirnya untuk merawat istrinya yang sakit parah dan sejak itu menghabiskan seluruh hartanya untuk pengobatannya. Kau tahu, kalau aku sampai sakit parah, aku juga ingin menghilang. Kenapa kau bilang begitu? Kurasa lebih baik kau lupakan aku dan benci aku daripada melihatmu berkorban segalanya untukku. Kau tahu, aku ingin kau bahagia, meski tanpaku. Laras, tanpamu, segalanya tak berarti bagiku.
Tolong, jangan pikirkan itu. Jangan pernah lagi. Adrian, aku sangat merindukanmu. Operasi Putri selesai, uang sisanya diberangkas. Itu cukup untuknya, hidup beberapa waktu. Maafkan aku, sayang. Mama sangat ingin melihatmu tumbuh besar. Mama, apa ini? Kemari, akan Mama tunjukkan. Ini... Sayang, ini jimat keberuntunganmu ya. Ini akan melindungimu. Ya, selalu pakai ini. Sayang, dengarkan Mama. Kalau Mama pergi, kau harus janji jadi pemberani untuk Mama ya. Kau janji? Mama mau kemana? Aku akan jadi anak baik. Jangan tinggalkan aku. Mama tidak akan pergi, ya. Mama sayang kamu. Mama! Mama! Mama baik-baik saja. Mama baik-baik saja. Tuan, ini sudah siap untuk ditandatangani. Ini dokumen operasi, di mana Laras mendonorkan jantungnya ke Cakra. Apa yang ada di ponsel Ryan? Dan Karina, dia agak berlebihan. Kenapa Ryan tiba-tiba bicara soal 8 tahun lalu? Laras, apa yang terjadi 8 tahun lalu? Tahu tidak? Fayar, siapkan mobil. Aku akan ke rumah sakit. Baik, Tuan. Adrian, kubawakan kopi. Aku harus pergi. Jadi dia benar-benar akan menemui Laras. Kalau begitu jangan salahkan aku untuk yang akan kulakukan, Adrian. Ayo tidur, ya? Ya? Tidurlah, ayo. Putri, maafkan Ibu. Ibu tidak bisa lama-lama di sini merawatmu. Kau atur segalanya untuk Putri. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Sekarang tidak penting. Aku bicara dengan dokter. Katanya, setelah transplantasi jantung, kondisi tidak akan memburuk secepat ini jika kau jaga dirimu. Tidak menyesal? Satu hal yang kupelajari di panti asuhan, hanya dirimu sendiri yang bisa dipercaya. Sampai aku bertemu Adrian, dia melindungiku, dia menyayangiku. Dan aku mencintainya, akan kulakukan apapun untuk melindunginya, begitulah, dan aku sama sekali tidak menyesal. Tapi kau sudah berbuat banyak untuknya. Mempertaruhkan nyawamu untuk mengandung anaknya dan dia tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak beritahu dia yang sebenarnya? Kau tidak mengenalnya, seperti aku mengenalnya. Jika dia tahu yang sebenarnya, itu akan menghancurkannya. Maksudku, setidaknya ini yang bisa kulakukan untuk memberinya awal baru. Dia akan membencimu selamanya. Setelah aku pergi, dia akan melupakanku. Ini hadiah terakhir yang bisa kuberikan. Astaga, ini sangat tidak adil. Mungkin ini akhir terbaik. Ryan, bisa tolong aku? Ini berisi wasiat video untuk Lucy. Kau janji bahwa kau akan memberikan kalian satunya. Ketika aku tiada, kau akan menjaganya, kan? Aku janji. Terima kasih. Terima kasih, Ryan. Terima kasih sudah mengetahui kebenarannya. Sangat melelahkan, menanggungnya sendirian. Adrian, apa yang kau lakukan di sini?
Adrian, apa yang kau lakukan di sini? Syukurlah aku datang, atau aku akan melewatkan pertunjukan pelukan mantan pacarku yang luar biasa dan sepupuku yang terpercaya. Adrian, ini bukan seperti yang kau lihat. Oh ya, beruntung sekali. Aku tidak menemukan kalian di ranjang. Ya ampun, aku membuat banyak alasan di pikiranku. Salah besar tentang pria. Adrian, dengarkan aku. Sebenarnya, kami sedang berkencan. Iris? Maksudku, dia lajang, aku lajang. Apakah kami perlu izinmu untuk berkencan? Tidak, kalian tidak perlu. Tapi kupikir aku salah paham tentangmu. Tampaknya tidak. Adrian, aku tak pernah mencintaimu. Oke, aku hanya melakukannya untuk uang. Kau tidak tahu itu. Ya, sekarang kau tahu. Kau bisa pergi. Iris, apa yang kau lakukan? Jadi semuanya hanya tentang uang? Kau tak pernah mencintaiku? Apa yang pernah kuharapkan? Iris, apa yang kau lakukan? Pergi saja, Ryan. Tunggu, berhenti. Bagaimana dengan telepon Ryan? Bagaimana dengan kalian berdua? Apa yang kalian lakukan? Di pesta pertunanganku? Apakah itu juga kebohongan? Katakan padaku. Iris, kau baik-baik saja? Tentu. Apakah Tuan Pratama ingin memberiku lebih? Jadi semua cerita ini tentang mendonasikan jantungmu, hampir mati, semuanya adalah kebohongan? Benar. Itu hanya untuk rasa kasihanmu. Sowas, tidak pernah salah tentangmu, Iris. Aku sangat konyol. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Tuan Wijaya, ini catatan donor jantung yang Anda minta. Untuk Nona Santoso. Donor jantung? Donor jantung? Berikan berkas itu padaku. Tidak, kamu tidak boleh memilikinya. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Apa yang kamu takutkan? Adrian, ini urusan pribadi. Jangan berani-beraninya mengusik privasiku. Aku tidak peduli. Aku ingin tahu isi di dalamnya. Dengar, kita sudah putus sejak lama. Lepaskan. Lepaskan. Iris! Jangan percaya dia. Adrian! Ini yang benar-benar perlu kamu lihat. Transplantasi organ internasional. Donor, Karina Saputra. Karina? Jadi orang yang mendonorkan jantung untuk investasi itu 8 tahun lalu adalah kamu? Jadi orang yang mendonorkan jantung untuk investasi itu 8 tahun lalu adalah kamu? Ya, selalu aku. Tidak mungkin. Itu pasti pemalsuan. Jangan sebut aku pembohong, hanya karena kamu ketahuan. Karina, kalau memang kamu, kenapa tidak kamu beritahuku selama ini? Aku tidak mau. Kamu merasa kasihan padaku. Aku tidak seperti orang-orang di sini. Mengarang cerita dusta hanya demi uangmu. Aku tidak bisa lagi melihat orang-orang ini menipumu. Lebih lama lagi, jadi aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Apa lagi yang mau kamu katakan sekarang? Ini adalah donor transplantasi jantung. Ini buktinya. Tidak, ini surat donor yang asli. Iris! Iris adalah donor sebenarnya. Kenapa kamu selalu membela Iris? Ada apa? Apa kamu jatuh cinta padanya? Atau bagaimana? Kalian berdua menipuku di pesta pertunanganku, dan sekarang kau mau aku percaya kebohongan itu? Tidak, dia bukan pendonor jantungnya. Karina, kenapa kau bohong? Karina, kenapa kau bohong? Kalau bukan aku yang mendonor, kau? Cukup. Catatan resmi, donasi, transplantasi, jantung, menyebut Karina. Aku tak tahu Karina melakukan semua ini untukku. Untungnya aku sudah menyuap komite transplantasi dulu untuk siapkan dokumen ini. Kau tak bisa merebut Adrian, perempuan sialan. Dengar, Adrian, kalau kau ingin bersama Laras, aku akan pergi. Aku hanya ingin kau bahagia. Dan dia tidak akan pergi. Biarkan aku yang putuskan. Setelah semua hal yang kau lakukan padaku, aku janji kita akan menikah dan hidup bersama. Tidak, kau tak bisa menikahinya. Kalau tidak menikahinya, harusnya aku menikahi siapa? Kau? Dia membohongimu, dia menipumu. Buktinya? Tunjukkan bukti kalau dia berbohong. Aku. Akulah pendonor jantungnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau berbohong? Aku ingin Adrian. Dan seperti saat kuhancurkan Pratama Capital bertahun-tahun lalu, sama saja. Kau yang menghancurkan Pratama Capital? Oh,
Laras! Ya Tuhan. Kenapa kau dorong aku? Apa yang kau lakukan, Laras? Dengar Laras, aku tahu sulit melihat Adrian. Sukses, dan aku tahu kau ingin dia kembali. Itu tidak akan terjadi. Tidak, jangan percaya dia. Ya, tidak percaya dia? Lalu harus percaya siapa? Kau? Kau mengkhianatiku. Aku memberimu segalanya. Berapa kali lagi kau akan terus membohongiku? Laras, kau sudah selesai. Adrian milikku sekarang, bukan milikmu. Aku tidak peduli apa pendapatmu tentangku, tapi dia bukan orang baik, mengerti? Kau tidak bisa bersamanya. Kau menghilang 8 tahun lalu, dan tiba-tiba sekarang, saat Adrian jadi miliarder, kau kembali. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Laras? Jangan desak aku. Mendesakmu? Ini semua keputusanmu. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Dengar, aku bisa buktikan siapa yang benar-benar berbohong. Laras, dia tidak akan berani. Tidak, bukan dia yang perlu membuktikannya. Kau! Izinkan aku bertanya sedikit. Jika benar kau yang mendonorkan jantungmu, bagaimana bisa kau tidak punya masalah kesehatan sama sekali selama bertahun-tahun ini? Aku, Lihat Laras. Lihat dia sekarang. Adrian, tidakkah kau lihat? Ini Laras, selalu Laras. Karina, katakan yang sebenarnya. Kau yang mendonorkan jantung untuk sebuah investasi? ya tentu saja. Kau meragukanku? Operasi transplantasi jantung meninggalkan bekas luka permanen. Bisa tunjukkan bekas lukamu, Karina? Beraninya kau memintaku melakukan itu? Bekasnya ada di dadaku. Mau aku apakan? Mau aku buka baju di sini? Di depan semua orang? Lagi pula, lihat. Jelas tertulis akulah donornya. Mengerti? Tapi selama ini kau tidak pernah menyinggung tentang investasi 500 miliar ini? Ini dari mana? Aku perlu tahu yang sebenarnya. Adrian, aku nggak enak badan. Aku mau pulang. Aku butuh jawabannya. Sekarang, Adrian, operasi itu sangat menyakitkan. Untuk diingat lagi. Butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk melupakannya. Kamu benar-benar akan memaksaku melakukannya di depan semua orang? Baiklah. Aku akan melakukannya. Itu tidak mungkin. Cukup belum untukmu? Atau mau kulanjutkan? cukup. Buat terlihat lebih nyata. Ini harus terlihat seperti terjadi bertahun yang lalu. Baik. Adrian, aku akan memainkan peran ini dengan sempurna untukmu. Bekas luka? Ini adalah dari saat aku mendonorkan jantungku untukmu. Laras, perlukah mempermalukanku seperti ini? Ada yang mau ditambahkan? Tidak, aku tak tahu bagaimana dia. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau memilikinya? Adrian, jangan dengarkan dia. Ini semua bagian dari rencananya. Cukup, Laras. Seharusnya aku sadar, dari dulu, orang sepertimu tidak mungkin mendonorkan jantung untukku. Kamu hanya peduli uang, Laras. Adrian, kumohon. Kamu tidak bisa menikahinya. Dia menghancurkan keluargamu. Setelah bertahun-tahun, yang kudapat darimu hanyalah kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah cukup. Lewat sini, Karina. Papa, apa kamu papaku? Papa, apa kamu papaku? Putri, sayang, kamu ngapain di sini? Aku dengar suara papa. Kamu janji, di ulang tahunku yang ke-7, akan mengajakku ketemu papa. Mama? Dia memanggilmu Mama? Kapan kamu punya anak perempuan? 7 tahun yang lalu? Itu tidak lama, setelah kau putus dengan Adrian. Jadi kalian berdua... Karina, diam. Dia... Cukup. Jadi, kau meninggalkanku dan punya anak dengan Ryan? Aku tidak percaya. Tertipu oleh 2 orang yang paling ku percaya. Aku sangat bodoh.
Dengar, Adrian, aku... Ini konyol. Aku hampir percaya kau menukar jantungmu untuk investasi. Lepaskan mamaku. Lepaskan mamaku. Menjijikkan. Pergi, bocah nakal. Kenapa dia botak? Mama, rambutku hilang. Aku jelek sekali. Oh, tidak apa-apa, sayang. Kau gadis tercantik di dunia, oke? Cantik sekali. Begitu. Ada apa dengannya? Dia kena conquer atau apa? Menjijikkan. Beraninya kau? Laras, apa yang kau pikirkan? Aku memberimu segalanya, dan kau lakukan ini padaku? Adrian, itu hanya mimpi yang kubeli dengan uangmu. Perempuan tak tahu malu. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau sadar berapa banyak yang dia lakukan untukmu? Lucy adalah anakmu. Apa? Tidak, dia bilang Lucy bukan anakmu. Baik, Karina terlalu licik. Dia bahkan memalsukan bekas luka operasinya. Jika aku berkata jujur sekarang, dia bisa menyakiti Lucy. Jadi kalian bersama, selama ini. Jadi, apa yang kita jalani? Itu apa? Sudah kukatakan, itu mimpi yang kubeli dengan uangmu. Lepaskan mama. Lepaskan mama. Adrian, hentikan. Adrian, sudah kubilang, hanya untuk uang. Dan sekarang kau tahu itu, kenapa kau tidak pergi? Kau suka pembohong? Hah? Kau bunuh Adrian Pratama itu, yang dulu sangat mencintaimu. Kau benar-benar tak mau jujur. Aku menang. Mama, dia benar papa? Kenapa dia marah sekali padamu? Dia tidak sayang kita? Laras, Mama, Laras, Mama, Laras. bangun mama. Mama, Dokter. Dokter, tolong. Saya butuh dokter. mama. Hai. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Oh, sayang. Ada apa? Mama, dia papa. Aku sakit dan tidak cantik lagi. Jadi papa tidak suka aku. Bukan. Itu bukan ayahmu. Tapi dia mirip pria di foto ponselmu. Kau tahu, kau pergi 2 minggu ke Eropa. Dan aku sangat merindukanmu. Sayang sekali, kau tak bisa di sini bersamaku untuk ulang tahunku. Kau kembali? Kejutan. Selamat ulang tahun, Laras. Terima kasih. Terima kasih banyak. Astaga, aku merindukanmu. Dengar, nanti saat kau besar, akan kuceritakan semuanya ya. Tapi untuk sekarang, ku minta kau beristirahat. Ya? Putri. Putri. Oh, Putri. Baikku, tolong. Putri, kau baik-baik saja? Dokter, bagaimana kondisi Putri? Putri mengalami komplikasi pasca operasi yang parah. Darahnya tidak kembali ke jantungnya dengan baik. Tanpa tindakan segera, dia mungkin hanya punya waktu seminggu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan? Operasi pembersihan vaskular. Hanya Dr. Gray yang berpengalaman. Kita harus segera menemukannya. Baik. Ryan, tolong. Kamu harus bantu aku mencari Dr. Gray untuk Putri. Kamu paham? Aku pernah dengar namanya. Dia ahli bedah, legendaris. Tapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Afrika menjadi relawan. Aku hanya bisa berusaha maksimal. Kamu baik-baik saja? Dengar Ryan, aku hanya punya waktu sebulan lagi.
Aku perlu menemukan Dr. Gray untuk Putri. Mungkin kamu harus beritahu Adrian yang sebenarnya. Dia ayah Putri, dan dengan sumber daya dan pengaruhnya, dia mungkin harapan terbaik kita untuk menemukan Dr. Gray. Ya, tapi dia akan menikahi Karina. Maksudku, dia bisa menyakiti Putri. Aku paham, tapi nyawa Putri tidak bisa menunggu. Saat ini, dialah harapan terbaik kita. Putri, harus bagaimana, nak? Haruskah aku beritahu dia semuanya? Tuan Pratama, terima kasih atas sumbangan dermawan Anda untuk acara amal malam ini. Tim saya kini dapat memberikan lebih banyak bantuan kepada korban di zona perang. Tidak perlu berterima kasih. Seorang gadis pernah berkata padaku, memberi lebih berharga daripada menerima. Jadi saya senang bisa membantu. Pasti dia sangat baik hati. Ya, sangat baik pada orang lain. Tapi bagi saya, dia hanya meninggalkan kekejaman. Terkadang aku bahkan bertanya-tanya, apakah cinta sejati benar-benar ada? Dulu saya juga berpikir begitu, tapi sesuatu yang terjadi 8 tahun lalu mengubah pikiran saya. Jadi, dengan semua pengalaman Anda, apa yang masih menyentuh hati Anda? 8 tahun lalu, ada seorang gadis, keluarga pacarnya bangkrut, jadi dia secara sukarela mendonasikan jantung sehatnya kepada seorang pria kaya sebagai investasi untuk pacarnya. Dia hidup dengan jantung buatan sejak itu. Terkadang, aku penasaran kabarnya sekarang. Terima kasih. Wanita itu dia Karina Saputra. Kalau kau ingat namanya. Gadis itu namanya Karina Saputra. Aku tak terlalu ingat namanya. Tapi, aku pernah pergi ke rumah pria kaya itu untuk memeriksanya setelah transplantasi. Jika kulihat lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Laras, kabar baik. Dr. Gray baru pulang ke negara ini. Dia akan hadir di acara amal malam ini. Tapi perlu undangan. Mungkin kau bisa coba. Untuk Putri Lestari. Harus! Laras? Apa yang dia lakukan di sini? Tuan, saya harus masuk. Saya perlu bicara dengan Dr. Gray tentang putri saya. Maaf Nyonya, tak ada undangan, tak boleh masuk. Tolong mundur. Baik. Jika tak diizinkan masuk, saya akan menunggu saja sampai dia keluar. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku menemui Dr. Gray malam ini. Saya tak bisa pergi. Dia sudah menunggu 2 jam dalam hujan dingin. Haruskah kita izinkan dia masuk? Dia sudah menunggu 2 jam dalam hujan dingin. Haruskah kita izinkan dia masuk? Dia bisa pergi kalau tak tahan. Kemari. Bawakan dia payung. Jangan sebut namaku. Ya, Tuan. Dia sama keras kepalanya denganmu. Tunggu. Dia terlihat tak sehat. Dia sendiri yang minta. Putri Lestari. Mama akan selamatkan kamu. Wanita ini wajahnya tak asing. Dia mirip gadis yang transplantasi jantung 8 tahun lalu. Apa katamu? Apa katamu? Aku tak bisa lihat jelas. Tapi dia terus memegangi dadanya. Itu gerakan khas orang yang pernah operasi jantung besar. Dia pura-pura korban. Itu keahliannya. Kenapa kau bilang begitu? Karena aku tertipu olehnya. Terlalu sering. Tuan Pratama, dia akan pingsan
Bukan urusanku. Putri Lestari, Mama tunggu Dr. Gray. Kamu harus bertahan. Itu dia. Itu dia. Aku ingat dia. 8 tahun lalu, dia donorkan jantungnya untuk investasi pacarnya. Aku pernah bertemunya. Laras Santoso. Tuan Pratama. Laras Santoso. Laras Santoso. Laras Santoso. Kau yakin itu dia? Aku cuma lihat dia sekali. Sejujurnya, aku tak sepenuhnya yakin. Tak mungkin. Setelah keluargaku bangkrut, dia putus denganku. Langsung. Selain itu, saat pesta pertunanganku, dia menyelam untuk uang. Lihat, kau cuma peduli uang sialan. Ya. Kuharap itu dia. Siapa yang mendonor? Jantung seharga 790 triliun rupiah untuk selamatkan Pratama Capital. Bukan dia. Jika itu dia, mengapa? Dia tak akan mengaku. Penerima transplantasi jantung harus bawa pengontrol seumur hidup yang terhubung ke jantung dengan kabel luar. Tuan Pratama, daripada menebak di sini, tunggu dia bangun, bicara langsung padanya. Jangan biarkan kesalahan. Jadi hal yang kau sesali. Laras Santoso, mungkinkah benar-benar kau? Penerima transplantasi jantung harus bawa pengontrol seumur hidup yang terhubung ke jantung dengan kabel luar. Benarkah itu kau, Laras Santoso? Adrian Pratama. Hei, buru-buru amat. Apa yang kau takuti? Kau tak bisa habiskan 1 menit pun bersamaku di ruangan ini? Apa yang kau sembunyikan? Kau berpikir terlalu jauh. Oke, aku hanya ingin berbicara dengan Dr. Gray. Hanya itu. Dia tidak akan bisa menemuimu. Karena dia tidak mau menemuiku, kau tahu Putri, dia adalah... Putri? Apa yang terjadi dengan Putri? Apa yang kau sembunyikan dariku? Tahu apa yang paling kubenci? Aku benci saat memandangmu, dan kau diam saja. Bisakah kau bicara sekali saja? Maafkan aku, Adrian. Sejak hari aku menukar jantungku, untuk investasi itu, aku bertekad menyimpan rahasia ini selamanya. Mustahil kita bisa jujur satu sama lain lagi. Kita sudah berakhir sejak lama. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku hanya perlu bicara dengan Dr. Gray untuk memintanya menyelamatkan Putri. Hanya itu. Wanita serakah seperti dia? Tidak mungkin dia memberikan jantungnya untukku. Dr. Gray akan berangkat ke pulau pribadi untuk konferensi 2 minggu. Tidak. Tidak, kau tidak mengerti. Putri tidak punya banyak waktu. Kumohon, aku akan lakukan apapun. Aku yang mensponsori konferensi itu. Dan tentu saja, aku bisa mendapatkan yang kau mau. Tapi ada satu syarat. Tentu, aku akan lakukan apapun. Malam ini, kau tidur denganku. Adrian, aku tidak bisa melakukannya. Aku punya suami, aku punya anak perempuan. Kau sudah terbiasa, kan? Jangan berpura-pura. Adrian, kau sudah menjadi siapa? Maksudku, kau akan menikahi Karina. Bangsat. Kau punya anak perempuan. Kau punya suami. Aku punya calon istri. Kita imbang. 8 tahun lalu, kau mempermalukanku. Kau diam-diam berselingkuh dengan sepupuku. Mau kau ajari aku caranya? Menyakiti seseorang tanpa merasa apa-apa. Aku harus pergi. Kalian berdua ngapain sih? Laras, kau perempuan sialan? Kau sudah dapat kesempatan dengan Adrian. Dan kau yang meninggalkannya. Dan lagi, kau punya suami dan anak. Kau tak punya malu? Aku yang membawanya ke sini. Laras, jangan lupa betapa kau menyakitinya dulu. Kalian sudah berakhir. Adrian sekarang adalah calon istriku. Kalian harus menjauh dari kami. Sudah selesai. Khawatir aku akan mencurinya? Tak perlu.
Karena aku punya suami dan anak perempuan 7 tahun dan semua perasaan yang pernah kurasakan untuknya sudah lama hilang. Bagus. Kuharap begitu. Calon istrimu itu, dialah yang masih terikat, bukan aku. Cukup. Keluar. Jika kita bisa minta Dr. Gray melakukan operasinya dalam 3 hari, kau harus siap untuk yang terburuk. Maafkan aku. Laras, kau temui Dr. Gray. Dia setuju menolong Putri? Tidak, Kita akan cari cara lain. Adrian melarangku berbicara dengan Dr. Gray. Oke, tak peduli. Siapa kontakmu? Dia gila. Putri anaknya. Ya, tapi dia membenciku. Dia sangat membenciku sampai semua itu tak penting. Ryan, kau bisa jaga Putri? Tunggu. Mau kemana? Akan kukatakan pada Adrian bahwa Putri adalah anaknya. Kau akan beritahu dia yang sebenarnya? Kau siap untuk itu? Aku tak punya pilihan. Kebenaran apa? Kebenaran apa yang kalian bicarakan? Kamu dengar? Adrian, maafkan aku. Kupikir aku bisa menanggung semua ini. Kupikir aku bisa mengendalikannya. Tapi ternyata tidak. Aku mohon, tolong, kamu harus panggil Dr. Gray. Kamu harus selamatkan anakku. Jadi, itu sebabnya dia memohon padaku untuk menyelamatkan anaknya dan Ryan. Benarkah? Bahkan jika ku minta kamu menampar dirimu sendiri untuk minta maaf karena meninggalkanku, Adrian, kamu gila? Aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku mengkhianatimu saat kamu paling membutuhkanku, hanya untuk uang. cukup. Maafkan aku, Adrian. Aku benar-benar menyesal. Aku wanita yang egois dan serakah. Dan kamu bisa menghukumku seskama. Hanya, kumohon, tolong panggil Dr. Gray untuk selamatkan Putri. Cewek matre sepertimu membuang harga dirimu untuk seorang anak luar biasa. Tentu saja. Maksudku, bagaimanapun juga, Putri adalah... Dia adalah putrimu. Dia apa? Putri adalah... Dia... Tuan Pratama, saya sudah tinjau rekam medis pasien. Anak ini dalam kondisi kritis. Diperlukan operasi darurat. Saya serahkan pada Anda. Mari persiapkan operasi. Itu Dr. Gray. Putri akan baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Pratama. Tak perlu berterima kasih. Aku hanya tak tega melihat anak 7 tahun mati di hadapanku. Ngomong-ngomong, apa yang kau katakan tentang Putri? Dia apa? Dia... Bukan apa-apa. Dia bukan apa-apa bagimu. Aku lelah dengan sandiwara menyedihkan ini. Setiap kali kau butuh aku, kau memainkan sandiwara. Di hadapanku, lalu kau usir aku. Kau suka permainan ini? Kau pikir ini menyenangkan? Adrian, bagaimana bisa kau berkata begitu tentang Iris? Tidakkah kau tahu bahwa Lucy juga... Juga apa? Aku mengerti. Soal Lucy ini, anak perempuan, itu hanya cara untuk memanipulasiku. Kalian dapatkan yang kalian inginkan. Sekali lagi. Dia basah kuyup tadi. Mungkin terkena flu. Adrian membawa Dr. Gray. Menurutmu dia tahu Lucy adalah anaknya? Tidak. Tidak, kurasa dia tidak tahu. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk memiliki anak itu. Aku tetap berpikir itu bukan ide yang baik. Untuk memiliki bayi itu. Aku tetap berpikir itu bukan ide yang baik. Untuk memiliki bayi itu. Adrian! Adrian! Beraninya kau mengatakan itu? Ah! Adrian, kurang ajar. Lelaki sejati tidak akan menyalahkan istrinya saat nyawa anaknya dipertaruhkan. Apa yang kau inginkan dariku, hah? Kau mengkhianatiku untuk si brengsek ini? Apa masalahmu? Apakah kau sudah hilang akal? Aku yang hilang akal? Akulah yang harus menanyaimu. Apakah kau sudah hilang akalmu? Kau bersama si pecundang ini? Tuan Pratama, lihat, aku sangat berterima kasih. Karena Anda membawa Dr. Gray, tapi Anda tidak boleh menghina keluargaku. Anda paham? Keluarga?
Jika aku tidak salah, kau sudah menikah. Jadi dengan siapa aku bersama, itu bukan urusanmu. Aku sudah cukup. Aku sudah muak dengan ini. Anaknya mengalami pendarahan hebat. Kami harus segera memulai transfusi. Secepatnya. Atau kami bisa kehilangan dia. Apa? Ambil darahku. Ya, golongan darahku O negatif. Ambil saja apapun. Tolong selamatkan putriku. Tolong ambillah. Nona Santoso, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan anak Anda. Tapi, kerabat langsung tidak boleh mendonorkan darah. Itu bisa menyebabkan komplikasi fatal. Kami sudah menghubungi setiap rumah sakit di kota mencari darah RH negatif, tapi itu langka. RH negatif? Putri, dia juga RH negatif? Dokter, tidak ada pilihan lain? RH negatif. Aku akan melakukannya. Sempurna. Tuan Pratama, Tidak. Dia tidak boleh, tidak boleh. Laras, ini bukan tentangmu. Ini tentang anakmu. Aku tidak bisa melihat seorang anak meninggal. Adrian, siapapun boleh, kecuali kamu. Kamu mengerti? Nona Santoso, Putri masih di bawah anestesi di meja operasi. Dia tidak bisa menunggu. Dia tidak boleh. Apa yang ada di pikiranmu? Aku menolong putrimu. Laras, katakan saja padanya. Itu karena putri dia. Laras, katakan saja padanya. Itu karena putri dia. Dr. Gray, kami sudah menemukan sumber darah untuk transfusi pasien. Bagus. Ayo cepat. Ya ampun, Putri akan baik-baik saja. Dia baik-baik saja. ya. Jadi, semua indikator baik. Dia akan pulih sepenuhnya segera. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Gray. Laras, Apa yang terjadi? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Fajar seharusnya sudah kembali padaku tentang penyelidikan itu. Papa. Jangan panggil aku papa. Ya, kamu itu. Aku lihat kamu di foto mama. Kami selalu ingin bertemu kamu. Kenapa kamu tidak pernah datang menemui kami? Lucy, sudah cukup. Oke? Mama, katakan saja yang sebenarnya. Laras, katakan padanya. Itu karena Lucy itu, dia. Laras, apa yang kau sembunyikan dariku? Aku akan beritahu. Karina, Fayar, kalian berdua ada apa di sini? Tuan, penyelidikan yang Tuan minta, hasilnya sudah ada. Apa yang terjadi dulu? Begini, 8 tahun lalu, Laras Santoso dan Ryan Wijaya bersekongkol mencuri rahasia inti perusahaan yang menyebabkan Pratama Capital bangkrut dan secara tidak langsung mengakibatkan kecelakaan orang tuamu. Dia bohong. Tapi Tuan, ini buktinya. Kok bisa? Adrian, aku tahu ini sulit diterima. Tapi inilah kebenaran yang disembunyikan para pembohong ini darimu. Itu tidak benar. Mama tidak mungkin melakukannya. Itu mustahil. Laras, orang tua Adrian, selalu baik padamu. Bagaimana bisa kau mengkhianati mereka seperti ini? Jadi kalian berdua menghancurkan keluargaku dan perusahaanku? Adrian, laporan itu palsu. Jangan percaya dia. Dialah biang masalahnya. Mana mungkin? Ini bisa palsu? Fajar itu orangku. Karina tidak tahu soal penyelidikan ini. Semuanya ada di sini. Buktinya? Masih mau membela diri? Ini tidak mungkin benar. Aku tidak mengerti. Orang tuaku menyayangimu. Dulu aku juga mencintaimu. Kenapa? Katakan kenapa? Adrian! Adrian, kamu tahu Laras sakit. Kenapa kau desak dia seperti itu? Kamu tahu alasannya. Orang tuaku meninggal. Kalau bukan karenamu, mereka takkan berkendara di tengah hujan. Tidakkah kau merasa bersalah? Papa, kenapa kau begitu jahat pada Mama? Dia sedang sakit. Jangan panggil aku ayah. Siapapun bisa mengkhianatimu demi uang. Adrian Pratama, kau tak tahu itu? Fajar Hadi sudah lama bekerja untukku. Adrian Pratama hanya akan jadi milikku
Adrian Pratama, aku bersumpah. Aku tidak melakukan ini. Papa, Mama tidak melakukannya. Mendidik anakmu jadi pembohong? Sejak kecil? Kau monster macam apa? Karina Saputra, diam. Aku tak mau lihat kalian. Lagi. Jika kulihat, aku tak akan melepasmu. Papa, benarkah kau meninggalkan kami? Adrian Pratama, aku tak tahu asal laporan itu. Tapi kami tidak melakukannya. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Buktinya, semua ada di sana. Ryan Wijaya, maaf aku tak bisa membantumu. Karina Saputra. Tolong, diam. Kau menjijikkan. Ryan Wijaya, saat Pratama Capital jadi milikku, kau tamat. Ayo pergi. Kau tak bisa pergi. Karina Saputra, dia membohongimu. Aku akan menikahinya. Pernikahan kami akan lebih hebat. Papa, Mama benar-benar sakit. Tolong jangan pergi. Aku tunggu. Aku akan hadir sendiri di pemakamannya. Karina Saputra. Dengarkan aku. Aku akan lakukan apapun, tapi jauhi Adrian Pratama. Mengerti? Jauhi Adrian Pratama? Ya. Sayang, seumur hidupku ku coba mendapatkan Adrian Pratama. Dan sekarang, dia membencimu, dan aku akan jadi Nyonya Pratama. Jadi, tak tahu bagaimana aku bisa menjauh darinya. Kau orang gila. Laras, akan ku ceritakan sesuatu. 8 tahun lalu, Adrian tak sudi memandangku karena dirimu. Maka ayahku dan aku merancang keruntuhan Pratama Capital agar aku bisa datang dan jadi penyelamat. Kupikir itu akan membuatnya mencintaiku dan tak ada yang lain. Tapi rupanya dia tak bisa melupakanmu. Tapi kini, sempurna, kami akan menikah. Dan Laras, kau bisa pergi ke neraka. Dasar. Laras. Mama, Laras. Laras. Dokter. Saya butuh dokter. Mama, kau sadar. Hai sayang. Ryan. Berapa lama lagi aku punya? Ryan. Ryan, kau harus beritahu aku. Ada hal yang harus kulakukan untuk keluargaku sebelum terlambat. Kau paham, Waktumu tak banyak. Charles? Dia miliarder yang mengambil jantungku. Kau harus temui dia. Kau paham. Kau harus tanyakan padanya apa yang terjadi dengan kebangkrutan Pratama Capital. Laras, kau telah berbuat banyak untuk Adrian. Meski kau tak mau, ungkapkan yang sebenarnya padanya. Dengan Karina, berkeliling, menyebarkan dusta tentangmu. Tidakkah kau ingin membersihkan namamu? Setidaknya berikan dirimu dan Adrian akhir yang layak. Tidak. Tak apa. Direktur Utama Pratama Capital Adrian Pratama akan menikahi ahli waris bankir Karina Saputra dalam pernikahan mewah 3 hari lagi. Pernikahan ini akan menyatukan 2 keluarga teratas di kota ini. Kita harus hentikan pernikahan itu. Kau paham? Pengantin wanita sudah tiba. Ada apa? Tidak ada. Karina Saputra, apakah kau menerima Adrian Pratama sebagai suamimu yang sah untuk mencintai, menghargai, dan menghormatinya saat sakit maupun sehat, saat kaya maupun miskin, hingga maut memisahkan? Aku bersedia. Adrian Pratama, apakah Anda menerima Karina Saputra sebagai istri sah Anda untuk mencintai, menghargai, dan menghormatinya saat sakit maupun sehat, saat kaya maupun miskin, hingga maut memisahkan? Laras, aku harus melepasmu. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Laras, Ryan, kurang ajar kalian di sini? Adrian!
kamu tidak bisa menikahi Karina? Siapa kau berani berkata begitu? Bagaimana jika kukatakan padamu, Karina lah penyebab Pratama Capital jatuh. Dia ngomong kosong. Mana mungkin Karina melakukan ini? Dia mendonorkan jantungnya untuk investasi. Benar. Beraninya kau menuduhnya begitu? Adrian, ayolah. Kau tahu aku dan ayahku yang menyumbang investasi itu. Jangan dengarkan para pembohong ini. Tepat sekali. Adrian, Karina sudah berkorban banyak untukmu. Jangan sakiti dia. Mereka cuma mau buat masalah, usir mereka. Kenapa aku harus percaya mereka? Petugas keamanan. Keluarkan mereka. Tidak, Adrian. Kamu salah besar. Kamu tidak mengerti. Ini karena dia ingin menyakitimu. Adrian, pikirkanlah. Kalau aku ingin menghancurkanmu, kenapa aku mendonorkan jantungku untukmu? Beraninya kau? Bukan kamu yang mendonorkan jantung itu. Bukan kamu yang mendonorkan jantung itu. Kakra Mahendra, dia mau apa di sini? Tuan Mahendra, apa yang Bapak lakukan di sini? Aku hadir hari ini untuk ungkap kebenaran, untuk selamatkan nama orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Jadi siapa orangnya? 8 tahun lalu, saya suntik 790 triliun rupiah ke Pratama Capital karena seseorang telah menyelamatkan nyawa saya. Dan itu bukan dia. Bukan dia. Lalu siapa? Karina menyuap Fajar. Dia lalu mencuri dokumen rahasia Pratama Capital. Itulah yang menghancurkan keluargamu. Di sini, saya punya semua dokumen dan semua bukti yang kau butuhkan atas semua yang telah dilakukannya. Kertas-kertas ini tidak berbohong, Adrian. Kau ternyata, selama ini, kau hancurkan perusahaanku. Kau sebabkan kematian orang tuaku. Aku hampir menikahi monster sepertimu. Adrian, aku masih calon istrimu. Kumohon, jangan percaya yang tertulis di sana. Kumohon. Kau jebak aku. Aku akan buat kau bayar. Kau keparat. Apa kau pernah cintaiku? Pernah? Kuharap kau bahagia dengan Laras. Tahu tidak, dia sekarat. Dia akan mati. Dia akan matikan kau. Karena aku? Apa maksudmu? Karena aku? Apa maksudmu? Apa kau sudah dengar? Masih belum paham? Dia mendonorkan jantungnya dan sekarang dia sekarat. Itu salahmu, Adrian. Petugas keamanan. Bawa dia ke polisi. Laras. Jangan kau, Adrian. Kau, bajingan. Kenapa kau tidak beritahu? Maafkan aku, Adrian. Kau tidak seharusnya kau tahu. Jangan. Semuanya tak berarti tanpamu. Tidak. Aku tak pantas. Aku tak berharga. Kau berharga. Aku cinta padamu. Dengar, jangan sedih. Aku hanya ingin kau bahagia. Dan aku butuh kau untuk menjaga Putri Lestari. Dia putrimu. Dia putriku. Dia putrimu, Adrian Pratama. Putri Lestari. Ini ayahmu, ya. Dia akan menjagamu sekarang. Mama, jangan tinggalkan aku. Aku juga tak mau meninggalkanmu, sayang. Tak apa, Adrian Pratama. Aku ingin kau tahu, aku tak menyesali apapun. Ya. Janji. Laras Santoso, kau janji. Laras Santoso. Kau janji. Laras Santoso. Laras Santoso. Tidak. Laras Santoso. Laras Santoso. Laras Santoso. Laras Santoso. Tidak. Laras Santoso. Tidak. Laras Santoso. Laras Santoso. Mengapa? Oh, tidak. Laras Santoso. Laras Santoso. Laras Santoso. Kau memberiku jantungmu. Aku janji. Aku akan menjaga Putri Lestari. Aku akan menjaga Putri Lestari kita. Dan aku akan membalasmu. Aku akan mencintaimu selamanya.